jumpa untuk kita semua. Puji dan syukur kita boleh bersama-sama kembali dalam renungan harian hari ini 23 November 2024. Bersama-sama di tempat kita masing-masing, kita boleh membuka dan membaca Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, saya hanya membacakan bagi kita ayat yang kedua dan ayat yang ketiga saja. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dengan tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lama lagi kita akan melaksanakan akan pemilihan kepala daerah. Nanti pada tanggal 27 November kita secara serentak dalam pelaksanaan pilkada di seluruh Indonesia. Secara khususnya di Kalimantan Tengah, kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota, dan juga bupati. Nah, dalam setiap pilkada selalu terselip harap dan damba bahwa nantinya akan terpilih sosok pemimpin yang beriman, mengayomi, dan membawa perubahan dalam tatanan yang lebih baik. Kita bersama-sama akan memberikan hak suara kita dengan datang ke TPS-TPS di mana kita terdaftar. Saudara-saudaraku yang kekasih, bersama-sama tadi kita telah membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14 yang berbicara tentang pembaruan yang dilakukan Yosia. Yosia adalah salah seorang raja Yehuda yang berani melakukan perubahan kembali kepada perjanjian Tuhan, secara khususnya spiritual. Yosia membawa seluruh rakyat untuk kembali kepada perjanjian dengan Tuhan. Pada awal pemerintahannya, Raja Yosia melakukan pembaruan di tengah-tengah kondisi bangsa yang terpuruk, yaitu dengan mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem, mulai para imam, nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar di bait Allah. Lalu ia membacakan segala kata dari kata perjanjian yang ditemukan di bait Allah. Raja Yosia menetapkan bahwa Tuhan sebagai sumber hikmat dalam menentukan semua keputusan. Sebagai pengikat pelepasan atas perjanjian tersebut, Raja Yosia memerintahkan imam besar Hizkia beserta para imam lainnya
untuk membersihkan dan mengeluarkan tiang-tiang berhala, menghapus segala penyembahan Baal, merobohkan mezbah ilahi, serta menajiskan bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang. Raja Yosia juga mengeluarkan larangan, yaitu melarang para imam untuk naik ke mezbah Allah dan melarang semua bentuk penyembahan berhala-berhala dan patung-patung. Raja Yosia membersihkan segala hal yang berkaitan dengan berhala, dan umat hanya menyembah kepada Allah saja. Ini merupakan suatu tindakan pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tentunya ada yang mendukung dan ada yang tidak. Tetapi bahwa pembaharuan yang dilakukan adalah pembaharuan ke arah yang lebih baik. Pembaharuan untuk mengarahkan umat hanya menyembah dan datang kepada Allah saja. Membawa umat kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang dilakukan oleh Raja Yosia sesungguhnya mengajak kita hidup dalam pembaruan. Hidup dalam pembaruan yang diawali dengan pengenalan atas kehendak Allah. Pembaruan itu tentunya berasal dari diri kita, dimulai dari diri kita. Untuk kita dapat mengubah dunia, kita harus mengubah diri kita untuk menjadi lebih baik, untuk melakukan yang terbaik. Pembaruan itu tentunya bahwa kita menyadari bahwa kita yang harus berubah menuju satu tatanan hidup baru dalam pertumbuhan iman yang mampu menantang perkembangan zaman. Kita perlu kebaruan dalam keyakinan dan kepedulian kita yang berkembang. Tiap hari kita perlu membarui diri, membarui kematangan kepribadian, dan membarui kedewasaan iman kita. Pembaruan adalah proses yang berlangsung terus-menerus. Kita membarui diri dan kita dibarui di dalam Kristus. Berubahlah oleh pembaruan diri di dalam Kristus Yesus. Karenanya kita bersama-sama, setiap kita, ketika kita dipercaya sebagai pemimpin di mana saja, mari kita membawa ke arah yang baik, ke arah yang membuat orang melakukan yang baik juga, yang terbaik untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang senantiasa memberkati akan kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Kami boleh terima daripada Engkau. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa dibarui di dalam Kristus Yesus. Untuk kami senantiasa siap menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan mengutus kami dan Tuhan memperlengkapi kami. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak pada tanggal 27 November nanti di seluruh Indonesia dan secara khususnya di Kalimantan Tengah. Tuhan memberkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah setiap kami, masyarakat, boleh datang memberikan hak suara kami, dan tentunya pemimpin yang terpilih
adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa.